Hai, Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Mams and Bunda, episode yang lalu kita telah membahas tentang HSG atau hysterosalpingografi. Nah, kita udah banyak membahas tentang efek bagaimana membaca HSG-nya, terus prosedur pemeriksaan HSG-nya. Nah, sekarang kita bahas mengenai apakah ada efek samping dari pemeriksaan HSG. Nah, yuk kita bahas mengenai ini bersama saya. Hysterosalpingografi atau HSG itu merupakan suatu prosedur rawat jalan ya untuk menilai struktur rongga rahim dan patensi dari tuba falopii. Nah, HSG ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan atau evaluasi infertilitas. Nah, jadi HSG ini adalah merupakan satu jenis pemeriksaan radiologi ya yang menggunakan sinar X dan zat kontras yodium ya yang disemprotkan ke dalam rahim lalu menembus ke dalam tuba falopii. Nah, sekarang apakah pemeriksaan HSG ini ada efek sampingnya? Nah, Bunda, meski pemeriksaan HSG ini tergolong sangat aman ya, ada beberapa komplikasi yang bisa terjadi. Misalnya ya, terjadinya infeksi ya, walaupun ini sangat jarang terjadi ya. Adanya masalah yang paling serius dari HSG adalah infeksi di panggulnya ya. Biasanya ini terjadi pada wanita dengan adanya gangguan riwayat pada tuba ya sebelumnya ya, adanya penyakit radang panggul. Nah, pada kasus yang jarang ya, infeksi dapat merusak tuba tersebut sehingga perlu operasi pengangkatan tuba. Yang berikutnya adalah alergi terhadap yodium. Nah, meskipun jarang ya, wanita dapat mengalami alergi juga terhadap zat kontras yodium yang digunakan pada HSG. Nah, jadi sebaiknya Bunda selalu memberitahukan kepada dokter bila ada alergi terhadap yodium. Nah, jadi zat kontras itu kita menggunakan prosedur HSG-nya tanpa zat kontras yang mengandung yodium. Nah, yang berikutnya adalah cedera pada rahim seperti adanya perforasi atau tembus alatnya ya, berlubang atau bocor. Nah, itu adalah merupakan risiko-risiko atau komplikasi ya yang terjadi pada pemeriksaan HSG. Setelah HSG itu biasanya juga pasien masih merasakan kram-kram pada perutnya ya, seperti nyeri nyeri menstruasi ya, seperti itu, dan mengalami pendarahan-pendarahan ringan dari kemaluan selama beberapa hari. Nah, hal tersebut wajar ya dan akan mereda dengan sendirinya. Biasanya dokter itu akan menyarankan pasien untuk tidak menggunakan tampon ya, untuk supaya tidak kena infeksi atau mencegah terjadinya infeksi. Nah, beberapa gejala yang menandakan terjadinya infeksi setelah HSG misalnya terjadinya muntah-muntah, demam, keluarnya cairan berbau dari vagina ya, nyeri perut dan kram hebat, sakit kepala, pendarahan yang hebat atau berlangsung lebih dari 3-4 hari. Nah, pasien yang mengalami gejala seperti itu ya harus segera mendapatkan pertolongan agar kondisinya tidak menjadi lebih buruk. Nah, komplikasi pemakaian penggunaan alat HSG ini antara lain seperti tadi ya, reaksi alergi karena bahan iodin, infeksi daerah kandungan, cedera pada rahim, kerusakan jaringan dari kerusakan sel akibat dari paparan sinar radiasi sinar X. Nah, itu adalah semua
efek samping atau gejala yang terjadi eh, dari pemeriksaan HSG tersebut. Jadi Bunda juga harus mengetahui ya, selain menggunakan HSG yang lancar, yang aman ya, kadang-kadang penggunaan HSG ini bisa menyebabkan efek-efek yang sudah saya ceritakan panjang lebar tadi. Nah, ya, jadi semoga informasi ini bermanfaat untuk Bunda ketika akan melakukan pemeriksaan HSG. Sampai jumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam sehat Bunda. Dah.